Aina berdecak sebal mendengar ucapan Biantara. Gimana gak ngaku, orang udah ketahuan juga. Semburnya sambil menghentakkan kaki. Tapi kemudian mengadu ketika sadar kakinya belum sepenuhnya sembuh. Makanya hati-hati, Biantara langsung ngegas dan berjongkok. Kamu mau ngapain? Tanya Aina bingung. Dia bahkan mundur selangkah karena khawatir jika Biantara berbuat yang aneh-aneh. Melihat respon sang istri, Biantara langsung memutar bola mata malas. Gue mau matok kaki lo yang susah banget diem itu. Jawabnya ketus. Lalu Biantara menjulurkan tangannya dan memeriksa pergelangan kaki Aina. Membuat Aina langsung memegang bahu lelaki itu untuk bertumpu agar tidak jatuh. Menatap Biantara yang begitu serius memeriksa kakinya, Aina hanya bisa menahan nafas. Salah tingkah karena perlakuan suaminya itu. Ya memang caranya tidak ada manis-manisnya sama sekali, tapi tetap saja Aina merasa seperti sedang diberikan perhatian lebih. Harusnya sih gak kenapa-napa, ucap Biantara. Aina tak menjawab. Sibuk memperhatikan ekspresi sang suami yang membuat hatinya seperti disuapi es nonong di siang bolong. Adem. Namun ketika Biantara mendongakkan kepalanya, Aina buru-buru memalingkan muka. Pura-pura melihat ke arah lain dengan wajah memerah. Malu setengah mati memikirkan kalau Biantara pasti jadi tahu jika dia sedang memperhatikan lelaki itu. Lain kali hati-hati, jangan sembarangan kalau jalan, apalagi sampai dihentak-hentakin gitu. Tapi itu sih terserah lo aja. Kalau lo mau nggak bisa jalan lagi, ya terus aja siksa itu kaki lo itu. Omel Biantara yang sudah mirip ibu-ibu. Yang kalau anaknya batuk dan flu karena kebanyakan minum es bakal ngegas. Terus, minum es terus. Ya mirip-mirip itulah Biantara. Perhatiannya sepaket nyindir, membuat Aina langsung memanyunkan bibirnya. Nanti kalau kaki lo nggak bisa dipakai buat jalan lagi, lo nggak perlu khawatir. Ada gue yang bakal gendong lo seumur hidup. Dek, Aina langsung ternganga mendengar lanjutan Biantara yang diucapkan dengan nada santai. Tapi berbanding terbalik dengan ekspresinya yang jutek. Aina jadi bingung sendiri sebenarnya Biantara sedang iseng menggodanya atau sedang menyindirnya. Tapi apapun itu, Aina tidak bisa untuk tidak baper. Walau hanya sedikit sih. Mending kamu balik aja deh ke perkemahan. Nanti yang lain pada nyariin karena kamu hilang lagi. Ucap Aina mengalihkan pembicaraan. Lebih tepat mengalihkan perasaannya agar tidak makin kacau kalau diporak-porandakan oleh Biantara. Kenapa? Lo di sini nggak cuma nunggu taksi, tapi juga nunggu seseorang? Tanya Biantara dengan nada menyindir. Nunggu seseorang? Ya mungkin aja lo nungguin Pak Irsyad nyusul. Kok jadi Pak Irsyad sih? Tanya Aina bingung. Ya mana gue tahu. Mengingat nama Pak Irsyad membuat Biantara seperti diserang darah tinggi. Bawaannya langsung emosi. Apalagi jika mengingat ucapan lelaki itu yang dengan percaya dirinya mengatakan kalau mungkin Aina akan berakhir dengan meninggalkannya dan memilih Pak Irsyad. Ingin rasanya Biantara meninju dosen lelakinya itu. Ini gak ada hubungannya dengan Pak Irsyad, jawab Aina. Ini tuh murni karena kamu yang memang hobi hilang-hilangan di tengah kegiatan. Aina langsung menghentikan ucapannya sebelum kelepasan membahas soal semalam. Memang yang ingin disindir adalah soal Biantara yang tidak hadir rapat dan malah asik tidur. Tapi pasti nanti Biantara akan menyinggung soal Aina yang hilang karena khawatir kepada suaminya itu. Seapa? Tanya Biantara dengan tatapan menyelidik. Kamu kebanyakan kabur, padahal kamu punya tanggung jawab ngurus jalannya acara perkemahan ini. Biantara menggedikkan bahu sambil menatap ke seberang jalan. Tidak begitu serius menanggapi teguran Aina. Terus lo sendiri gimana? Tanya Biantara. Aku? Apanya yang gimana? Aina balik bertanya karena tidak mengerti kemana arah pertanyaan Biantara. Biantara menoleh. Menatap Aina sambil menelengkan kepalanya ke kiri. Lo kenapa nyembunyiin identitas lo dari gue? Kenapa harus pura-pura jadi Bu Salsa segala? Gelek. Aina menelan ludahnya susah payah. Dia sudah mengira kalau Biantara akan menanyakan pertanyaan seperti ini. Tapi tidak menyangka kalau akan sekarang, di pinggir jalan pula. Aku takut kamu gak izinin aku untuk ngajar. Mungkin kamu bakal suruh aku berhenti begitu tahu kalau aku kerja sebagai dosen. Mana ngajarnya di kampus tempat kamu kuliah, jawab Aina.
Padahal bukan itu sebenarnya. Rencana awal dia ingin kasih pelajaran untuk Biantara agar tidak semena-mena dan membuat lelaki itu jatuh cinta padanya. Ya, biar bagaimanapun dia juga ingin menyelamatkan pernikahannya yang walaupun pada awalnya diawali dengan sebuah keterpaksaan. Lalu tidak lama kemudian taksi online yang dipesan oleh Aina datang. Sebuah mobil SUV silver berhenti tepat di depan Aina dan Biantara. Biantara menoleh kepada Aina. Lanjut bahas soal ini di rumah aja nanti, ucapnya. Aina mengangguk lalu menjulurkan tangan, meminta tangan Biantara untuk diciumnya. Dan dengan sikap Biantara memberikan tangannya. Walaupun bukan pertama Aina mencium tangannya, tapi ini kali pertamanya punggung tangannya bersentuhan langsung dengan bibir Aina. Tanpa adanya cadar sebagai penghalang, memberikan sensasi yang sulit Biantara jelaskan. Kalau gitu aku pamit, ucap Aina. Tapi baru saja Aina membuka pintu mobil, Biantara meraih pergelangan tangannya. Kenapa? Aina menatap tangannya yang digenggam Biantara dan wajah lelaki itu bergantian. Biantara berdeham sebelum bilang, nanti tidurnya jangan di kamar yang biasa. Mulai sekarang lo pindah tidur di kamar gue. Sontak saja permintaan Biantara membuat Aina langsung melotot kaget. Tidur di kamar Biantara? Maksudnya mereka tidur sekamar nanti? Ya ampun, baru memikirkannya saja sudah membuat Aina sesak napas. Tapi bukan berarti saat ini dia minta agar Biantara memberikannya nafas buatan. Hanya saja otak Aina langsung ngeblank. Pindah kamar? Tanya Aina yang mencoba memastikan. Sedikitnya berharap kalau Biantara meralat ucapannya tadi. Tapi bukannya meralat, Biantara malah memasang tampang galak. Iya, kenapa? Lo takut kena DBD atau malaria kalau tidur di kamar gue? Saut Biantara sewot. Tenang aja, kamar gue bersih, higienis, dan udah teruji klinis. Walaupun jawaban Biantara terdengar agak ngawur, tapi tatapan lelaki itu sudah menyorotkan kalau dia tidak ingin dibantah sehingga Aina langsung mengiyakan permintaan Biantara untuk pindah kamar. Ya udah, lo hati-hati. Jangan lupa kabarin gue begitu sampai di rumah. Pesan Biantara yang sudah menyodorkan tangannya lagi. Aina menghela nafas. Entah kenapa Biantara jadi kerajinan menyodorkan tangannya untuk dicium seperti ini. Tapi sebagai istri tentu saja Aina tidak akan protes. Dia tetap meraih tangan Biantara dan menciumnya sebelum akhirnya naik ke mobil. Di rumah, begitu taksi online yang mengantarnya tiba di rumah, seperti permintaan Biantara, Aina langsung mengirim pesan kepada suaminya itu. Aku udah sampai. Baru juga pesan dikirim sudah langsung checklist 2. Bian gak ada kerjaan apa, kenapa cepet banget baca pesannya? Gumam Aina. Coba mana? Kirim foto. Aina menghembuskan nafas kuat-kuat. Apa-apaan Biantara ini? Sudah minta dikirimi kabar, minta bukti foto segala. Seperti tidak percaya kalau Aina benar-benar pulang ke rumah tempat mereka tinggal, dan bukan ke rumah Pak Irsyad atau lelaki lain. Walaupun sambil ngedumel dalam hati, Aina tetap mengambil gambar rumahnya dan mengirimkan kepada Biantara. Lalu muncul balasan pesan dari Biantara. Siapa yang minta foto rumah? Aina mengelus dadanya. Setelah menghadapi sikap dingin Biantara, ternyata kesabarannya harus diuji dengan menghadapi sikap Biantara yang kelewat nyebelin. Tadi kan kamu yang minta foto bukti aku udah sampai di rumah. Balas Aina akhirnya. Itu artinya sama lo juga ikut di foto. Bisa aja kan foto yang barusan lo kirim itu hasil foto yang lo ambil kapan hari. Aina langsung mengucap istighfar berkali-kali. Mana ada foto yang diambil kapan hari. Jelas-jelas di pojokan bawah gambar tertera watermark berupa tanggal beserta jam pengambilan gambar. Yang semuanya menunjukkan kalau Aina baru mengambil foto itu hari ini. Dan tepat setelah Biantara minta dikirimkan bukti bahwa dia sudah tiba di rumah. Karena sudah pusing setelah menghabiskan beberapa jam perjalanan, Aina memilih memasukkan ponselnya ke dalam tas dan masuk ke rumah. Begitu naik ke lantai 2 dan menaruh tasnya di ranjang, Aina segera memindahkan barang-barangnya ke kamar Biantara seperti yang diminta suaminya itu. Barulah setelah semuanya selesai dia pindahkan, Aina mengambil sebuah foto dan mengirimkan kepada Biantara, tanpa caption apapun. Sementara itu, Biantara yang masih berada di perkemahan dan sedang mengurus kelangsungan acara perpisahan langsung tersenyum. Begitu melihat sebuah pesan yang baru saja masuk.
berisi foto barang-barang Aina yang sudah dipindahkan ke kamarnya. Walaupun agak disayangkan karena tidak ada wajah perempuan itu di dalam foto yang baru saja Aina kirimkan kepadanya. Keesokan harinya, setelah acara perkemahan sudah dibubarkan tadi pagi dan semuanya kembali ke Jakarta siang ini. Biantara yang kelelahan memilih tidur selama perjalanan. Dia menyumpal telinganya dengan earphone untuk menghindari kebisingan yang berasal dari teman-temannya, yang bukannya tidur tapi malah asyik membahas ini itu. Begitu sampai di Jakarta, ketika langit sudah mulai gelap karena sudah masuk waktu maghrib, barulah Biantara membuka matanya dan menelangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, untuk meregangkan otot-otot di bagian lehernya yang terasa tegang. Orang mah nikmatin pemandangan selama perjalanan. Ini malah nikmatin petualangan di alam mimpi, sindir Aril. Udah berisik loh, sahut Biantara. Saat bus yang ditumpanginya sudah parkir dengan sempurna, barulah satu persatu mahasiswa yang ada di dalam turun, termasuk Biantara. Sudah sejak kemarin dia ingin buru-buru pulang, andai saja tidak ingat jika tadi malam adalah acara terakhir dan puncak acara perkemahan. Entahlah sehari tanpa Aina mendadak seperti ada yang kurang. Maka dari itu Biantara langsung buru-buru pulang ke rumah. Dia bakal langsung berlari ke lantai 2 begitu masuk ke dalam rumah. "Dan Bian mau dibuatkan minum?" tanya Biatun ketika melihat Biantara berlari menaiki anak tangga. Biantara berhenti sebentar di anak tangga paling atas. "Nggak perlu, Bi," sahutnya. Lalu lelaki itu melanjutkan langkahnya menuju ke kamar yang sekarang menjadi tempatnya dan Aina. Memikirkan itu, Biantara jadi merasa senang bercampur canggung. Tak jauh berbeda dengan Aina yang tadi mendengar suara teriakan Biantara. Perempuan itu langsung disergap grogi. Memang tadi Biantara sudah mengabari kalau dia sudah sampai di Jakarta dan sebentar lagi akan pulang. Dan hanya membaca pesan dari Biantara saja tangan Aina mendadak jadi dingin. Dan sekarang dia harus menghadapi langsung suaminya itu. Ya Allah, aduh deg-degan banget. Hatinya dengan mata terpejam kuat untuk mengusir rasa grogi yang sejak tadi membuatnya benar-benar tidak bisa tenang. Ceklek. Pintu terbuka berbarengan dengan mata Aina yang langsung menatap lantai begitu sosok Biantara tertangkap netranya. Sementara Biantara yang masuk ke dalam kamar mengeringitkan kening ketika mendapati Aina yang berada di kamarnya dan menyambut kedatangannya walau hanya dia mematung. Tapi yang membuatnya tidak suka karena Aina masih mengenakan cadarnya. Padahal saat ini perempuan itu ada di dalam kamar. "Kenapa masih pakai cadar?" tanya Biantara. Aina mengangkat kepalanya dan menatap suaminya. Lalu dia balik bertanya, "Bukannya kamu yang minta aku untuk pakai cadar kalau di depan kamu?" Biantara terdiam sejenak. "Aku minta maaf." "Hah?" Melihat betapa terkejutnya Aina, Biantara jadi kelakaran sendiri. Mungkin saja Aina kaget karena lagi-lagi Biantara sosokan bicara aku kamu kepada perempuan itu. "Gue minta maaf atas apa yang gue ucapin waktu itu. Mungkin ucapan gue udah nyinggung perasaan lo. Jadi maafin gue." Ulang Biantara dengan kalimat yang lebih lengkap. Bingung harus merespon seperti apa, Aina hanya menganggukkan kepalanya. "Dan karena sekarang gue udah tahu wajah lo, jadi gue minta lo gak perlu pakai cadar lagi kalau di rumah," ujar Biantara kemudian. Tapi apa?" tanya Aina penasaran. "Tapi gue minta lo pakai cadar kalau ke kampus." Setelah mengucapkan itu, Biantara langsung beranjak ke kamar mandi setelah meletakkan tasnya di kursi. Menurutnya lebih baik langsung kabur daripada mendengar Aina membantah karena keberatan dengan permintaannya. Usai mandi, Biantara yang sudah memakai kaos lengan pendek dan kolor selutut langsung duduk di pinggir ranjang di samping Aina. Tapi walaupun duduk bersebelahan, dia tidak tahu harus mengatakan apa. Begitu juga Aina, sehingga jadilah mereka hanya saling diam-diaman. Melirik ke samping, Biantara yang mendapati Aina yang tampak tegang memilih untuk berbaring dan menidurkan kepalanya di pangkuan Aina. Dia terus memandangi istrinya itu dan membuat Aina jadi salah tingkah. "Kepala gue pusing, bisa minta tolong pijitin?" tanya Biantara. Aina tak menjawab, tapi jari-jarinya sudah bergerak memijat kepala Biantara. Membuat Biantara sejenak memejamkan mata menikmati pijitan sang istri yang terasa pas. Tidak terlalu pelan juga tidak terlalu kencang. "Ternyata lo pinter mijit ya,"
Puji Biantara yang berhasil membuat pipi Aina jadi terasa panas karena malu. Lalu Biantara mengangkat kepalanya dari pangkuan Aina dan duduk sejenak, sebelum berganti posisi jadi tiduran di kasur. Sekalian pijitin kaki ya, pegel banget beberapa hari ini kebanyakan jalan, pinta Biantara. Kembali Aina menurut. Dia memijat kaki Biantara yang dipenuhi bulu itu sambil sibuk menatap ke arah lain. Pokoknya kemanapun asal tidak bersitatap dengan Biantara yang saat ini sedang terang-terangan mengambil wajahnya sambil menyunggingkan senyum. Keatasan dikit, pinta Biantara kemudian. Hah? Aina kaget dengan permintaan suaminya itu. Keatasan dikit, betisnya juga pegel. Walau sempat ragu untuk menuruti permintaan sang suami, tapi akhirnya Aina melakukan juga. Bahkan saat Biantara juga memintanya untuk memijat sedikit ke atasan lagi. Aina hanya bisa menurut sambil memejamkan mata. Tangannya bahkan sampai gemetar. Andai saja taat kepada suami bukan salah satu dari kewajiban istri, mungkin dia akan menolak permintaan Biantara yang dirasa aneh ini. Ke atasan lagi, pahanya sakit banget. Pinta Biantara yang makin menjadi-jadi. Dan seolah tidak cukup setelah dipijat dari telapak kaki sampai paha, Biantara masih request agar Aina memijat ke atas lagi. Sontak saja Aina langsung kaget. Paha itu sudah paling atas, lalu ke atas mana lagi? Tapi ketika dia menatap Biantara, Aina langsung terdiam begitu tatapannya dan Biantara saling bertemu. Apalagi saat Biantara bangkit dan mengubah posisinya jadi duduk, memangkas jarak di antara mereka. Aina langsung menahan nafas ketika telapak tangan Biantara yang besar dan agak kasar itu mengusap lembut pipinya. "Kak, kamu mau apa?" tanya Aina yang sudah dalam mode waspada. Biantara memajukan wajahnya tanpa melepas tangannya yang masih menempel di pipi Aina. Lalu berbisik di dekat telinga istrinya itu dengan suara yang terdengar berat dan serak. "Gue mau lo."